waktu di kuliahan itu Kak udah keringat Hancur sekali dingin. Keringat dingin terus ya Allah Ibaratnya ikro aja masih terbata-bata dan masih. iya. Ini disuruh pas tes di UIN dulu kan? Itu saya ditanya Kak, bisa-bisanya kamu pakai cadar ya? Baru kamu itu perbaiki saja bacaanmu dulu. Ada 3 kategori orang. Iya. Ada yang nggak tahu sama sekali itu Al-Quran, Iya, baca pun nggak bisa. Benar. Ada yang baca, tahu, baca, Iya. nggak dia tahu apa artinya. Iya. Dan terakhir, pas dia tahu artinya, baru bisa digunakan. Iya benar. Tepuk tangan. Jangan tepuk tangan dong. Oh jangan. Al-Quran bilang Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Aku Allah. baru tahu loh Kak. 3, 2, 1, and let's speak up. Kembali lagi bersama saya, Ready yang always ready di Positif, podcast santai dan inspiratif. Bagi Anda yang baru mendengarkan, selamat bergabung and welcome to the new mindset. Jadi di Positif ini adalah wadah yang dimana segala sesuatu akan dibahas dari hal yang positif, bukan malah menginterogasi, intimidasi, ataupun memprovokasi, bukan. Untuk menyulut emosi dan viral masuk TV, bukan juga. Melainkan hal yang inspirasi, motivasi, dengan dominasi edukasi yang disertai kontemplasi sebagai nutrisi hati. Dan semua itu akan dibahas setajam omongan tetangga. Dan kita kedatangan tamu yang spesial pada kali ini. Dan siapa dia? Silahkan bisa dilihat. Nah ini dia. Biasanya kemarin-kemarin kan laki-laki terus. Nah ini bintang tamu saya yang pertama perempuan. Dan ini teman saya juga. Say hello dulu dong. Hey. Hello, hey. Gitu. Biasa dia malu-malu, dia belum pernah lihat kamera kayaknya. Oke, langsung saja, Syaidah. Langsung apa ya? Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Oke, sobat komunikan mungkin sudah penasaran dengan kisahnya, dengan ceritanya. Aktivitas sekarang Syaidah? Kuliah. Kuliah Sambil ngajar. Masya Allah. Kuliahnya bukan kuliah S1 ya? Iya. S5. Pasca sarjana. Nanti saya ingin tanya tuh kenapa dia mau lanjut S2. Karena rata-rata saya dengar, ini benar nggak saya juga mau konfirmasi nih. Katanya kalau perempuan-perempuan di Sulawesi, kebanyakan dalam hal pendidikan mereka paling tinggi S1. Atau enggak, paling SMA udah selesai. SMP, SD. Karena mungkin mindsetnya, ya udahlah perempuan kan nanti ujung-ujungnya kamar, dapur, sumur. Iya. Ya kan? Bener nggak itu? Banyak sih yang persepsinya kayak gitu Kak. Termasuk bapak saya kemarin juga. Begitu? Jadi katanya ngapain sekolah tinggi-tinggi toh juga nanti di dapur tempatnya. Oh gitu. Dapur, kamar, sumur gitu. Oh. Kemarin saya mau dinikahin Kak. Oh langsung SMA selesai, SMK selesai, langsung mau dinikahin. Mau dijodohin ya? Iya. Maksud saya pas itu kita langsung menolak atau bagaimana bilang? Saya bilang Kak, kalau misalkan bapak nekat mau menikahkan, saya bakalan lari. Oh kayak di film-film. Pokoknya nggak mau tinggal di rumah. Oh gitu. Emang dulu kan nggak kepikiran ya? Memang mau lanjut kuliah setelah itu? Iya. Tapi ternyata bisa dimaklumi sama orang tua. Iya. Oke, silakan dimakan. Oke, ini sponsor kita kali ini adalah kue apa namanya nih? Hah? Kue bolu. Oh, kue bolu. Ini kue bolu dalam bentuk cup. Karena biasa ada juga kue bolu nggak ada cupnya ya? Iya. Nah, ini jualannya Syaidah ya? Oh bukan. Ini dibeli sama Syaidah tadi. Store-nya saya loh yang nyediain. Nggak apa-apa lah karena Kan teman. ya kan teman. Jadi ini teman saya nih, sobat komunikan. Teman saya di Pasca. Ya. Oke. Gak usah kasih tahu saya bagaimana di ini. Nah, jadi Syaidah ini, mohon maaf ya teman-teman. Syaidah ini memang orangnya agak menutup dirinya. Jadi kalau Anda lihat ya kayak gitu dia malu aja kayak gitu. Dia tiba-tiba ntar dia tidur itu. Enggak kok Kak. Oh, enggak kan. Syaidah juga orangnya humoris loh ternyata. Oke, langsung aja Syaidah. Kenapa saya harus mengundang Anda ke sini? Udah tahu kita Kak. Laku saya? Iya. Enggak, emang ada yang mau disampaikan. Oh iya. Hidupnya penuh dengan hal inspirasi kayaknya. Insya Allah. Apa yang pernah Syaidah alami dalam kehidupan ini?
hal yang paling terendah, ibaratnya sudah di titik terendah nih Syahidah? Kalau saya sendiri sih Kak, Mm-mm. waktu masih SMK, Ya, dulu kan sebelum kuliah di UIN, itu saya tunggu dulu, saya makan dulu tuh. Ya sambil ceritanya nggak Oh. apa-apa. Saya sekolah Kak bukan di SMA, tapi di SMK Kesehatan. Nah, pada saat itu pernah saya praktek di ini rumah sakit satelit Tobada di Topoyo. Kan kita shift-shiftan, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk malam. Kita kan kalau shift malam Kak, itu jarang tidur. Hampir dibilang nggak ada tidurnya. Jadi kadang kalau Syahidah balik dari dinas malam Kak, pas sampai rumah itu kadang saya langsung tepar Kak. Langsung tepar, kalau sudah tidur jam 10, itu kadang sampai asar Kak. Jadi Om itu pernah bilang, kalau misalkan kamu seperti ini, kayaknya kamu mau turunin Umi di neraka deh. Betul. Jadi kata-katanya itu langsung kayak menusuk. Dan itu memang berjalan setiap hari kita kayak gitu kalau shift malam. Iya, hampir. Bangunnya hampir asar terus. Iya. Oh, jadi mungkin karena kegelisahan ibu tak kok kayak begini terus anakku, jadi dia Iya. bilang seperti itu. Jadi kata-kata Umi aku itu kan sampai sekarang masih sangat-sangat membekas. Sampai sekarang. Jadi saya pikir, ya Allah, masa iya kalau misalkan bagaimanapun bagusnya profesi saya, Betul. tapi kalau misalkan orang tua saya tidak ridho dan saya jauh dari agama, untuk apa sih? Betul. Nah, kayak gitu. Jadi disitulah saya merasakan kayak yang Kak Redi tadi bilang. Benar-benar terpukul sekali ya. Iya. Walaupun dikasih bangun gitu duhur, tapi enggak bangun Ki. Kadang, biasa dipaksa sekali Kak. Tapi kadang tidur lagi gitu sampai kelewat. Iya. Tidurnya. Berarti memang nggak terlalu ketat ya didikan agamanya memang. Enggak. Saudara adik-adik kita yang lain begitu juga, nggak ada yang pesantren atau? Ada. Oh ada. Iya. Justru itu yang adik kedua itu karena dia masuk pesantren pas SMK, kalau adik saya itu pulang Kak, saya biasa dibanding-bandingkan sama adik saya. Oh begitu, ya Allah. Jadi dari Sakit ya memang. sakit banget Kak. Nanti ada yang nonton loh. Nanti nonton. Minta maaf lah. Iya. Siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Pasti sayang semua lah. Ya, masalahnya kan adik saya yang dari pesantren itu udah pintar ngomong agama Kak, sedangkan Iya. saya jadi waktu Dan kita memang anak pertama. iya. Iyalah. Kita harus contoh kok Iya. bangunnya sampai asar gitu kan. Ya dari situ Kak. Tapi kita bangkit kan. Iya, Apalagi bangkit. kita dibilangin kalau begini terus Ki, Iya. sama saja kita Mau- menarik Iya. orang tua tak ke Neraka. Iya, kayak sakit banget Kak. Itu nyelekit memang bahasanya. Dari situlah Iya. kita mulai berubah. Ya berpikir sih Kak, berpikir dulu. Ya iyalah pasti. Nggak perlu. Singkat cerita lah, kita selesai dari SMA. Yang awalnya itu Syahidah bukan seperti ini, malah perawatan kan ngambilnya kan. Tapi sekarang beliau lagi berkecimpung dalam dunia Quran, Iya. tahfiz dan tahsin. Masya Allah. Mungkin lihat Anda seperti ini luar biasa. Dari perawat loh awalnya. Oke, kenapa bisa memilih masuk di ilmu Al-Quran? Jadi awalnya itu Kak, waktu saya di SMK ya, Ya, di sana kan pergaulannya tau lah ya Kak. tahu lah kalau SMK mah gimana, apalagi kota. Cuman di sana sih bagaimana ya Kak? Nakalnya Pokoknya gimana? bebas, Nakal banget gitu. nakal banget. Aduh, Pokoknya ngeri. ngeri. Eh, Teman-temannya saya diganggu kah, dibully kah? enggak ada teman saya Kak yang berani. Waduh, berarti dia kayaknya rajanya. Enggak ada kata teman saya, karena saya rajanya. Enggak. Oh, enggak. Dan saya memang orangnya tegas, kalau misalkan ada yang mau ganggu itu langsung. Dan memang saya dulu tidak bati-bati laki-laki Kak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sering nelpon, itu langsung saya kasih bapakku. Wah, ganas. Bayangin ya Kak, Nah, saya waktu pas masuk SMK itu nggak kenal orang satu orang pun. nggak kenal apa? Teman-teman. Oh iya kan orang anak baru kan? Iya. Jadi saya ke sana itu sendiri, tapi pas beberapa lama di sana sudah akrab sama Semuanya. kelas 1, 2, 3. Malahan alumni banyak yang Syahidah temani Itu. akrab. Masya Allah. Berarti ilmu simpatinya luar biasa. Jadi memang kita orangnya peka berarti ya? Ya, alhamdulillah. Peduli ya? Ya buktinya kan orang peduli pasti banyak temennya, Iya. banyak kenalan. Banyak. Lanjut ceritanya bagaimana dia masuk milih Al-Quran gimana? Iya.
Jadi niat awalnya itu saya ambil jurusan tafsir cuman pengen pintar ngaji Kak. Belajar ngajinya. Belajar ngajinya itu datang ke pondok. Cari pondok. Cari pondok. Kita cari pondok itu. Pertama itu Syahidah dapat di Maros Kak. Jadi selama berapa semester? Itu pulang balik Maros. Berapa jam? 1 jam ya? Ya 1 jam. Luar biasa. Dan itu dimulai kelas 1 Kak. Oh jadi kita mulai dari kelas 1 lagi? Iya. Karena waktu itu Kak masih banyak huruf yang kadang masih penyebut makharijul hurufnya kurang pas. Belum kenal juga. Allahu Akbar. Lupa maksudnya yang kayak yang mirip-mirip itu Kak. Nah ini shin sama sin. Iya, so, do. Yang kayak so sama do. to. Iya. Kadang ini tuh kan sama tuh, tapi kadang kebalik-balik. Iya. Sekelas SMA begitu ya. Iya, udah kuliah Kak. Udah kuliah ya. Luar biasa. Malu nggak itu? Ya Allah, kalau udah dites ngajinya waktu di kuliahan itu Kak udah keringat dingin. Ya? Keringat dingin terus ya Allah. Ibaratnya ikro aja masih terbata-bata dan masih belum bisa ngebedakan huruf. Iya. Ini disuruh pas tes di UIN dulu kan. Tes ngaji kan ada memang di awal ya. Itu bacanya hancur banget. Hancur banget. Sampai itu saya ditanya Kak, bisa-bisanya kamu pakai cadar ya baru. Itu dosen bilang kayak gini Kak, kamu itu perbaiki saja bacaanmu dulu. Kamu udah pakai cadar aja terus bacaanmu masih yang berada gitu ya. Pokoknya parah banget waktu itu. Sakit lagi dong di situ. Ini lagi terpukul lagi. Iya. Oh di situ mungkin bangkit kita punya semangat, cari. Iya, pokoknya. Dan dapatnya di Maros. Di Maros. Padahal sebenarnya ada di situ dekat-dekat di Goa. Iya banyak. Hanya mungkin karena awal-awal Ki baru kenal. Iya. Dan kebetulan juga ada di sana yang mondok. Oh, jadi memang kita langsung ke sana aja yang tahu aja lah yang pasti-pasti. Iya. Selama berapa? Kayaknya 3 semester. 3 semester di sana terus pulang pergi. Naik motor. Iya, kalau jalan kaki kan pingsan. Tapi kita di sini belum hafalan ya, belum. Hafalan Kak, karena kan di. Oh, sekira bacaan dulu diperbaiki gitu maksudnya. Enggak, maksudnya di pas kuliah semester 1 ada mata kuliahnya Kak. Oh, ada memang mata kuliahnya. Ya, ada mata kuliah khususnya tahfiz. Nah, pada waktu itu Kak, ya Allah. Berat sekali. Berat banget. Sampai itu di tasku Kak, ada terus Al-Quran. Iqra. Oh, Iqra. Jadi kalau misalkan. Tapi maksudnya kita kan belum lancar nih, tapi dipaksa kan ada semesternya ada mata kuliahnya ya? Iya. Jadi semester itu cuma bisa dapat sampai 30 ayat kayaknya Kak. Tapi itu bagus loh, maksudnya dengan tertatih-tatihnya kita membaca. Tapi kan ada ayatnya itu ya? Saya pernah baca, bukan, ada hadisnya, betul. Iya, ada. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, sama malaikat. Tapi bagi yang membacanya terbata-bata, itu dapat 2 kebaikannya. Ikhtiarta itu luar biasa loh. Dengan tertatih-tatih begitu dapat 30 ayat. Iya. Selama 6 bulan Kak. Ya nggak apa-apa lah. Namanya baru belajar kan. Jadi sampai semester 3 kita terus belajar bacaan Quran di Maros. Iya. Ternyata beliau untuk mengenal Quran itu perlu kerja keras dari baca Iqra. Mungkin ya Anda jangan sombong. Saya yakin ada mungkin sobat komunikan yang sudah umur di atas 20 yang mungkin belum sama sekali belajar atau mungkin baca Quran aja mesti tertatih-tatih. Nah, ini dia motivasi mungkin dari Syahidah. Saran buat teman-teman yang mau belajar Quran terus sudah tua gitu ya. Ya dalam tanda kutip sudah besar lah orang yang sudah. Saya rasa permasalahan umur itu tidak usah dipermasalahkan. Oh iya, apalagi dalam belajar membaca Quran kan. Karena kan dalam Quran juga begitu ya. Iya betul. Allah bilang saya akan mudahkan kalau misalkan itu niatnya karena untuk belajar dan menghafal Quran. Allah. Oh iya betul. Laqad yassarnal Qur'ana. Oh iya betul. Rizikri. Allah itu akan memudahkan memang. Itu memang udah janji Allah loh. Iya. Dan diulang-ulang 4 kali loh Kak. di surah yang sama. Di surah yang sama. Allah. Yang saya dapat dari guru saya, kenapa Allah selalu mengulangi kalimat yang sama seperti inna ma'al usri yusra fa inna itu kan diulang lagi tuh. Dalam surah yang sama pasti ada pengulangan. Kayak fabi ayyi alai rabbikuma tukadziba berapa kali ulang. Karena ternyata di situ banyak manusia yang lalai. Iya, benar. Betul kan? Karena kan coba kalau fenomenanya sekarang kalau yang Syahidah lihat itu Kak toh. Betul. Bukan cuman yang tidak membaca Quran saja yang ini. Terus? Tapi ada ayat yang Masya Allah. Iya, itu sangat
menjadi tamparan juga buat saya dan mungkin untuk teman-teman Apa itu apa? juga bisa Menjadi motivasi ya? Apa? itu kalau tidak salah di Quran surah Furqan. Surah Furqan. Iya. Ayatnya lupa ayat Yang berapa. penting bunyinya deh. Wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Paham enggak? Saya nggak paham artinya. Kata Allah di akhirat nanti Kak, itu akan ketika kita sudah dikumpulkan, itu Rasulullah akan Berkumpul. mengadukan kita, Mengadukan kita. umatnya kepada Allah bahwa kita ini orang-orang yang jauh, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu sangat jauh. Bahkan kalau misalkan kita pahami betul-betul ayatnya, Iya. coba buka tafsirnya, Iya. malahan orang yang penghafal sendiri tapi tidak ada usaha untuk mendalami maknanya itu termasuk Allah. ke dalam golongan itu. Makanya ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah, dikasih kesempatan untuk bisa terus mendalami Quran. Betul. Saya baru tahu loh ayat itu. Ini sebenarnya tamparan keras buat kita semuanya. Buat Anda juga yang menghafal Quran. Iya benar Kak. Betul. Karena setiap hari loh, dalam sholat aja kita selalu baca Al-Quran. Iya. Tapi paham nggak artinya? Iya, itulah kebanyakan Kak. Banyak yang kita kan Secara di mulut aja. Iya kan? teksnya aja. Tapi kehidupan sehari-hari nggak pernah tuh diamalkan. Iya, benar. Jangankan kehidupan sehari-hari, artinya aja nggak paham. Enggak. Banyak Jadi, yang begitu. Bunyi-bunyian aja deh hafal. Iya, Apalah ya tadabbarun Al-Quran. Quran. Kita tuh bukan disuruh membaca, tapi mentadabburi Quran. Al-Quran. Iya. Iya kan bener kan? Iya. Masya Allah. Dan tujuan terbesar Quran kan Kak jadi Iya. petunjuk, jadi pedoman. Nah, kalau misalkan kita enggak paham, Betul. Oh ya Bagaimana begini nih, caranya? keren ini. Keren. Saya pernah dikasih ilustrasi sama guru saya. Bilang kayak begini. Coba kamu ready baca ini. Jadi ada penunjuk remote kan, remote kalau kita beli ada ininya kan, penunjuk pakainya kan. iya Kak. Di situ ada 3 bahasa, Cina, Inggris, sama Indonesia. Saya disuruh bahasa Cinanya. Coba artikan itu. Aduh, saya nggak tahu. Baca pun saya nggak paham. Iya. Oke, coba bahasa Inggrisnya. Saya baca, tapi saya nggak tahu artikan. Nah, sekarang coba baca di bahasa Indonesianya. Paham? Iya, paham. Saya bisa gunakan ini remote. Pas saya baca, tulisan Indonesianya. Tapi pas saya baca Inggrisnya, saya bisa baca. Tapi saya nggak tahu maknanya. Iya. Dan terakhir yang ketika tulisan Cina, jangankan saya tahu artinya, Ah. saya baca aja nggak bisa. Baru di situ saya dikasih pelajaran saya Iya. luar biasa. Ada 3 kategori orang. Iya. Ada yang nggak tahu sama sekali itu Al-Quran, Iya. baca pun benar. nggak bisa. Benar. Ada yang baca tahu, baca, Iya. nggak dia tahu apa artinya. Iya. Dan yang terakhir pas dia tahu artinya, baru bisa digunakan. Iya, benar. Tepuk tangan. Jangan tepuk tangan dong. Oh, jangan. Al-Quran bilang Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Aku Allah. baru tahu loh Kak. Dan Masya Allah kan ya. Keren kan tadi analoginya ya? Iya, keren. Masya Allah. Oke, kita mau sudah cukupin aja nih atau masih ada mau disampaikan? Nanti tenang aja, nanti saya tetap undang Syahidah. Dia mau main ke sini kok. Selagi nggak dibayar kan. Ada pesan lagi buat teman-teman yang mau berani belajar Quran walaupun sudah di umur yang sekian. Intinya jangan insecure ya, jangan malu ya. Iya, jangan. Karena kan Allah memberikan kita potensi itu sama semua. Betul. Itu ada juga ayatnya Kak. Oh, ada ayatnya luar biasa. Ada lagi loh. Banyak sekali nih ayatnya, Masya Allah. Apa lagi ayatnya? Ini ayatnya saya dapatkan Kak waktu kuliah semester 7. Ya, Sepintas sih dosennya menjelaskan, tapi Maknanya. langsung ngena. itu yang saya bilang tuh. Nantilah kita bahas ini. Saya mau ngungkapin sesuatu tentang hal itu. Coba jelaskan dulu. Jadi di Quran surah Nahl ayat 78 Ya. kalau tidak salah ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum saya tahu la tuh. ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah Betul. la'allakum tashkurun. Itu kan 3 potensi besar yang Betul. Allah berikan ke Ke kita. kita. Dan itu pun ketika kita lahir kan. Sudah ada 3 potensi Iya. yang luar biasa. Betul. Makanya dari potensi itu kita bisa melakukan banyak hal. Betul. Dan kalau misalkan ada orang yang apa namanya Kak? Yang malu, yang malu, minder, sudah tua belajar ini. Gunakan kita punya telinga, Iya. mata, dan hati. Betul. Saya mikirnya kayak gini juga nih Syahidah. Kenapa di situ afidah terakhir atau hati yang terakhir? Karena pertama kali kan kita yang Allah pas lahirkan kita di muka bumi ini, orang tua lahirkan kita di muka bumi ini, yang aktif pertama kali kan pendengaran kan? Iya, benar. Habis itu penglihatan kan? Iya, benar Kak.
Setelah itu, habis itu memahami dengan hati. iya. Luar biasa kalau mungkin Syahidah tahu tuh surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ini bagus artinya ya. Dan sungguh telah kami ciptakan isi neraka jahanam itu dari kebanyakan kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan adol, lebih sesat lagi dari mereka, dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah, yang lalai. Jadi, ini sindiran keras sekali. Keras banget. Keras banget. Iya. Tadi kita berbicara setelah kita lahir, Iya. Allah buka dulu pendengaran tak, kan urutan ayatnya kayak gitu. Iya. Kemudian penglihatan, baru bisa memahami. Iya. Pas besar kita ditegur sama Allah. Iya. Kenapa enggak kita gunakan dulu Iya. hati tak untuk memahami ayat-ayat Allah? Habis itu mata yang sering kita pakai untuk melihat, kenapa enggak kita gunakan? Terus yang terakhir telinga. Kita itu bisa dibandingkan, disamakan dengan hewan ternak, bahkan lebih buruk. Nauzubillah. Nauzubillah. Ini tadi saya bilang teman-teman, sobat komunikan. Jadi kita sekarang yang besar, yang sudah dewasa nih, aktifkan kita punya hati dulu. Buka hati kita besar-besar untuk menerima hidayah dari Allah, rahmat dari Allah. Karena kenapa? Tadi Syahidah, dari sekian banyak mahasiswa yang ada, kenapa ayat itu langsung nyelekit di hatinya? Berapa sering orang lewat di jalanan pas bunyi ayat Al-Quran, ada yang tergetar hatinya, ada yang tidak. Kenapa seperti itu? Karena dia terbuka hatinya untuk menerima ayat itu. Oh, Masya Allah. Itu luar biasa sekali itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Syahidah? Yang terakhir untuk teman-teman, khususnya buat teman-teman juga yang seperjuangan dengan saya, untuk adik-adik juga yang pernah ketemu sama saya, banyak bertanya kalau misalkan Kak Syahidah itu kenapa gitu? ya kenapa bisa sampai Ke Al-Quran. ya bisa jadi ininya juga ibu kan, pengajar pengajar. sama ya tahsin tahfiz Qurannya. Padahal nggak ada background dari pesantren sama sekali. Jadi banyak yang heran bagaimana caranya. Iya, betul. Sedangkan kami yang dari pesantren saja, Itu belum bisa sampai seperti ini gitu. Masya Allah. Pukulan keras. Anda yang dari pesantren seharusnya lebih dong. Karena kan dia udah ada basicnya. iya. Sedangkan ini dari kuliah. Ayo bayangin kuliah S1, dia baca Iqra, dia bareng belajar Iqra dengan anak-anak. Iya. Sampai yang ngajar anak-anak, Kak. Yang ngajar anak-anak. Pas di Mars itu tamat Aba tata. Iya, benar. Tapi ya nggak ada rasa malu kan, nggak ada rasa minder kan. Nggak ada sama sekali, Kak. Bodoh amat gitu ya. Bodoh amat. Terserah mereka mau pandang saya seperti apa, yang penting saya belajar Al-Quran. Dari nol, dari Iqra. Oke, apa tadi pesan-pesannya buat Untuk adik-adik semua, pokoknya siapapun itu, baik keluarga juga, jangan puas dengan kita punya hafalan misalnya, hafalan yang banyak, bacaan yang bagus, tanpa ada usaha untuk memahami isinya. Karena tujuan terbesar Quran itu tidak sampai di situ. dihafal. Apalagi iya cuma dihafal dan dibaca. Iya. Tapi Diamalkan. betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengamalkan ayat-ayat yang kita hafalkan itu. Masya Allah. Karena kan dulu sahabat Kak menghafal itu tidak mau melangkah ke ayat setelahnya Betul, saya pernah dengar itu. kalau belum Diamalkan. Iya. Masya Allah. Beda kita sekarang. Beda kita sekarang. Yang lebih dipentingkan itu kuantitasnya, banyaknya. Masya Allah, keren sekali. Dan itu di negara kita ya Kak, kita di sini tuh terlalu membangga-banggakan yang Namanya kuantitas. iya Kebanyakan. kebanyakan. Kamu berapa Juz. juz kamu hafal? Wow, saya 31. Satunya itu Asmaul Husna. Iya kan? Iya. Tapi seberapa sering kita mengamalkan? Iya, memahami maknanya itu masih jarang sekali Kak. Betul. Saking yang, mohon maaf sekali lagi. Mungkin yang penyelenggara perlombaan MTQ, bukannya saya tidak setuju ya. Benar. Bukannya saya tidak setuju. Ya boleh-boleh saja itu buat motivasi orang lain untuk menghafal Quran. Iya. Tapi setidaknya kan ini ajang untuk menghafal Quran. Kan hafalan namanya ya. Iya. Musabaqah hifzil Quran. Ada yang 10 juz, 30 juz. Takutnya ini jatuh ke kondisi psikologis orang itu. Dia merasa dia sudah 20, apalagi juara 1 coba. Gimana perasaan? Saya hafal 20 juz dan saya juara 1. Masya Allah. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan, ujub dengan apa yang kita punya.
karena tujuan Al-Quran itu bukan untuk dibaca, dihafalkan, tapi Diamalkan juga. diamalkan. Silahkan hafal, karena itu memang janji Allah juga kan, barang siapa yang memiliki anak menghafal Quran, nanti kelak di akhirat akan memberikan mahkota ya Iya. kepada orang tuanya. Tadi malam itu Kak sempat bapak saya bertanya begini Kak. Masya Allah. Di telepon Kak, teleponan itu bapak saya bertanya, Syahidah bagaimana itu pahalanya orang yang menghafalkan Quran, karena ada sebuah riwayat yang mengatakan orang tuanya saja dari sang penghafal itu diberikan mahkota dan baju kemuliaan. Iya betul, baju. Bagaimana dengan penghafalnya sendiri? Iya, penghafalnya nggak dapat. Jadi bapak saya bilang pasti lebih istimewa lagi. Nah, jadi di situ kayak ada motivasi lagi lah. Betul. Motivasinya, bayangkan yang penghafal Quran, orang tuanya penghafal Quran itu diberi baju kemuliaan dan mahkota. Iya. Apalagi penghafalnya dong. Iya. Tapi ingat, di garis bawahi, silahkan hafal sebanyak-banyaknya dan semampunya Anda. Tapi pertama jangan sampai dengan titel Hafizul Quran Anda atau seorang penghafal Quran itu membuat Anda bangga. Iya, benar. Contoh nih, kalau kita, oh ini dia penghafal Quran, bangga nggak pasti bilang begitu? Biasa aja. Biasa aja. Oh biasa aja, berarti dia udah bagus tuh, udah bisa oh emang kenapa orang kalau penghafal Quran gitu kan? Bukan itunya, tapi seberapa jauh dia memahami Quran. Wah, jauh, the real motivator. Oh iya, oke. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, hanya biar nggak usah terlalu lama lah ya. Yang penting sedikit, ada manfaatnya, itu luar biasa tuh. Oke, bagi teman-teman, bagi sobat komunikan yang mau kenal jauh dengan Syahidah, bisa langsung kontak di sini. Nama Instagramnya apa? Nur Syahidah. 51. Nur Syahidah 51. Itu 51 umurnya atau apa? Enggak tahu. Baru buat IG Kak. Oh, soalnya. jadi dia langsung ada sendiri gitu. Ya Allah, dia nggak ngerti sama sekali. Oh, begitu. Jadi kalau ada Nur Syahidah udah banyak di Instagram, dia tertambah sendiri angka. Oh, gitu. Jadi saya buat Instagram itu Kak cuman mau ceritain ini doang. Oh, dia mau buat seperti hal yang inspiratif gitu ya, cerita tulisan-tulisan. Iya. Boleh, bagus, kita dukung. Nah, langsung follow. Jadi, itu tuh saya bilang, sebaik-baik manusia itu yang memiliki manfaat untuk orang lain. Sayang sekali ilmu itu luar biasa, pengalaman itu luar biasa. Jangan taruh cuma untuk diri kita sendiri. Sekarang kan zamannya ini. Apa ini? Layar HP. Ya ini HP maksudnya, di mana-mana orang. Kalau lupa ini, paniknya minta ampun. Betul tidak? Benar. Tapi kalau lupa Al-Quran, Biasa aja. jangan lupa Al-Quran, nggak baca Qurannya biasa. Nauzubillah, ini peringatan buat saya juga. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Tadi Nur Syahidah 51. Silakan follow dan doakan juga dia semoga bisa buat konten di Instagram. Ya, kan rencananya kayak gitu kan? Iya. Di Facebook juga, di TikTok juga dong. Terlalu banyak Kak. Kita HP-nya nggak cukup ya. Buat teman-teman juga nih, karena di sekarang yang mendominasi yang namanya TikTok, Instagram, YouTube, Facebook itu hal-hal yang negatif, betul nggak? Banyaklah hal-hal yang mungkin anfaedah atau kurang bermanfaat. Nah, kita sebagai orang yang sadar, sebagai pelopor kesadaran atau mungkin yang punya ilmu positif, ya udahlah kita harus menangkan itu. Kita dominasi mereka punya beranda dengan konten-konten positif. Coba berapa banyak orang yang sadar kalau buat konten positif, maka orang yang nonton pasti positif muncul. Tapi kalau sedikit, enggak isinya TikTok goyang-goyang semua atau ini segala macam. Ya kalau kayak semua orang berpikir seperti itu, orang yang lihat ini kan nggak mungkin lihat hal yang baik kan? Setidaknya kalau semuanya itu racun, ada harus jadi penawarnya. Iya, benar. Betul tidak? Benar. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe PSC Official 21 dan juga Instagramnya, kemudian TikToknya. Nah, saya kasih banyak sengaja biar semuanya dapat. Orang yang punya TikTok bisa lihat konten positif, orang yang punya Instagram bisa lihat konten positif, Facebook, dan juga YouTube. Sekian dari saya Syahidah juga, dan insya Allah nanti kita akan sharing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meant to be in the great outdoors.